Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Komputerisasi Akuntansi 4B akan menyampaikan materi tentang sequence diagram. Kelompok 3 beranggotakan Eudia Desi absen 6, Faisal Sudi absen 7, Fani Fauziah absen 8, Gilang Satrio absen 9, dan Hanifah Ayu absen 10. Mari kita mulai materi pada hari ini. Ruang lingkup yang akan kami bahas pada materi sequence diagram meliputi 1. Pendahuluan, 2. Tujuan dan keterbatasan sequence diagram, 3. Komponen sequence diagram, 4. Simbol sequence diagram, 5. Detail sequence diagram, 6. Petunjuk membuat sequence diagram, dan yang terakhir contoh kasus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sequence diagram. Yang pertama, menurut Singer et al., menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya, berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal yaitu waktu dan dimensi horizontal yaitu objek-objek yang terkait. Yang kedua, secara umum, merupakan suatu diagram yang menjelaskan objek dan menunjukkan atau memberi tanda atau petunjuk komunikasi di antara objek-objek tersebut. Sequence diagram digunakan untuk menjelaskan perilaku pada sebuah skenario dan menggambarkan bagaimana entitas dan sistem berinteraksi, termasuk pesan yang dipakai saat berinteraksi. Semua pesan digambarkan dalam urutan pada eksekusi. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang tujuan dan keterbatasan dari sequence diagram. Selanjutnya, tujuan. Sequence diagram menekankan penyusunan berbasis waktu untuk kegiatan yang dilakukan dengan satu set dari objek yang berkolaborasi. Sequence diagram sangat berguna dalam membantu analisis, memahami spesifikasi real time, dan menggunakan kasus yang rumit. Diagram ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan baik secara fisik dan logis interaksi antara objek. Selanjutnya ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menganalisa, mendesain, dan memfokuskan pada identifikasi sebuah metode yang digunakan sistem. Yang kedua, sebagai alat mengkomunikasikan kebutuhan requirement kepada bagian teknis, sebab diagram ini lebih mudah untuk dibaca dan diimplementasikan. Yang ketiga, salah satu cara diagram yang sangat cocok digunakan untuk mengembangkan model deskripsi use case menjadi sebuah spesifikasi desain. Yang keempat, sequence diagram ini digunakan untuk menggambarkan dan memodelkan use case. Dan yang terakhir, berguna untuk memodelkan sebuah logika dari sebuah metode, operasi, function, ataupun prosedur. Digunakan untuk memodelkan logika dari service. Selanjutnya, keterbatasan. Adapun keterbatasan yang dimiliki oleh sequence diagram. Yang pertama, tipe pesan menentukan jenis sequence di dalam diagram. Yang kedua, jika urutan pesan sequence diubah, maka hasilnya akan keliru. Seperti yang kita ketahui bahwa sequence diagram menekankan penyusunan berbasis waktu yang bertahap yang dilakukan dengan satu set dari objek. Dan yang ketiga, sequence diagram bisa menjadi kompleks bila terlalu banyak live lines yang terlibat di dalam sistem. Topik bahasan berikutnya adalah komponen dan simbol. Komponen yang sering digunakan dalam pembuatan sequence diagram adalah yang pertama, aktor. Aktor memperlihatkan sebuah entitas yang terdapat di luar dari sistem serta dapat berinteraksi dengan sistem. Dalam sebuah sequence diagram, aktor ini menggambarkan pengguna,
baik itu admin, user, atau siapa saja yang dapat melakukan interaksi dengan sistem. Yang kedua, lifeline. Lifeline menunjukkan eksekusi sebuah objek dalam sequence. Dalam kata lain, lifeline ini message dikirim dan diterima serta aktivasinya. Ketiga, activation box. Activation box menggambarkan panjang waktu yang dibutuhkan sebuah objek dalam mengerjakan tugasnya. Keempat, ada control, yaitu proses pembacaan mengatur sebuah perilaku dan perilaku bisnis. Kontrol ternyata memiliki fungsi yang penting, yaitu untuk mengatur aliran dari informasi yang menuju ke skenario. Kelima, general, sebuah simbol sequence diagram yang digunakan untuk menunjukkan entitas tunggal. Entitas ini dikenal dengan nama instance atau kelas, atau bisa juga disebut dengan stereotype. Lalu ada juga boundary, sebuah alat yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem lain, dapat berupa user interface. Dan ketujuh adalah entity, berguna untuk menunjukkan sebuah penyimpanan data atau informasi. Bentuknya dapat berupa bins, models, atau objek. Selain itu juga terdapat simbol-simbol yang sering digunakan dalam pembuatan sequence diagram, seperti boundary lifeline, entity lifeline, control lifeline, message, actor, activation bar, dan juga node. Dengan keterangan masing-masing simbol ditunjukkan dalam gambar di samping. Lalu juga terdapat lifeline, return message, serta alternative combine fragment. Bagian selanjutnya adalah detail sequence diagram. Gambar di samping merupakan contoh sequence diagram untuk inputnya customer atau konsumen baru. Simbol ini melambangkan aktor eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Lalu input message yang digambarkan dengan tanda panah untuk menghubungkan ke lifeline. Lifeline merepresentasikan timeline untuk sebuah objek, yang mana objeknya adalah sistem. Tanda panah putus-putus melambangkan return value atau output message. Lalu pada gambar berikutnya terdapat three-layer architecture, yang merupakan arsitektur klien atau server yang membagi aplikasi ke dalam view layer class, business layer class, dan data access layer class. Dan juga terdapat activation lifeline, yang digambarkan dengan bentuk persegi panjang secara vertikal. Selanjutnya adalah petunjuk membuat sequence diagram. Dalam membuat sequence diagram, hal yang harus dilakukan yaitu yang pertama menentukan objek atau bagian yang terlibat dalam case atau kegiatan dalam sebuah sistem. Objek dilambangkan dengan simbol segi empat yang memiliki lifeline di bawahnya. Yang kedua yaitu membuat interaksi antar objek yang ditunjukkan oleh sebuah pesan atau message yang menghubungkan antara satu objek dengan objek lainnya sehingga memberikan gambaran urutan kejadian tersebut. Untuk ilustrasinya dapat dilihat pada layar ada satu aktor yaitu pengunjung dan 4 objek, form register, control register, data pengunjung, dan menu. Untuk menghubungkan satu objek dengan objek lainnya menggunakan message atau pesan. Awalnya pengunjung harus memilih menu register pada form register. Interaksi ini menggunakan message yang terhubung dengan activations yang berada pada lifeline form register. Interaksi yang sama juga dibuat pada objek lainnya agar saling terhubung. Pada objek data pengunjung terdapat self message validasi data.
Jika data terproses, akan ada output message atau reply message yang dilambangkan dengan simbol tanda panah ke arah kiri dengan garis putus-putus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh kasus dari sequence diagram. Sequence diagram ini bisa dibangun melalui aliran kejadian ataupun use case diagram. Nah, di sini kita menyajikan sebuah use case diagram mengenai sistem informasi pembelian dan persediaan, di mana ada dua case, yaitu case data supplier dan juga case transaksi pembelian yang coba kita akan bahas mengenai pembuatan sequence diagramnya. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya pembuatan sequence diagram bisa dilakukan melalui suatu aliran kejadian ataupun dari suatu use case diagram. Nah, di sini kita sajikan tabel mengenai skenario dari use case diagram yang di dalamnya memuat suatu aliran kejadian, yaitu mengelola data supplier. Nah, dalam skenario ini terdapat sedikitnya 5 aliran kejadian, mulai dari memilih menu utama dan memilih submenu supplier, lalu respon dari sistem ataupun dari aplikasinya akan menampilkan form supplier, yang selanjutnya akan dilakukan penambahan, pengeditan maupun penghapusan oleh aktornya, yaitu keuangan, lalu akan menyimpan data ke database. Seperti itu, dan kita akan coba buatkan sequence diagram atas skenario tersebut. Baik, ini merupakan sequence diagram dari skenario dan juga aliran kejadian dari mengelola data supplier, di mana ada aktor bagian keuangan dan juga ada 3 lifeline, yaitu lifeline menu master data, lifeline form supplier, dan juga lifeline database, di mana sang aktor itu akan mengirimkan message ke menu master data, sehingga nantinya dengan mengklik form ataupun icon supplier, nantinya akan menampilkan form supplier, di mana dari form supplier ini yang akan dilakukan pengisian oleh sang aktor, bisa menambah, mengubah, ataupun menghapus data. Dan ini akan mengirimkan message kepada form supplier melalui aksinya. Lalu form supplier setelah sang aktor mengklik tombol simpan, nantinya akan mengirimkan message kepada database, di mana database di sini akan menyimpan perubahan ataupun penambahan data yang nantinya akan mereply message. Ada reply message yang menampilkan pesan berhasil di form supplier, dan juga database juga akan reply message untuk ditampilkan data yang telah terupdate dalam form supplier, dan nantinya akan dapat dilihat oleh sang aktor, yaitu bagian keuangan. Baik, di sini merupakan sequence diagram dari transaksi pembelian bahan baku, di mana masih dengan sang aktor, yaitu bagian keuangan, yaitu dengan 3 lifeline, yaitu lifeline form pembelian, lifeline database pembelian, dan juga lifeline database jurnal. Nah, di sini bagian keuangan akan menampilkan form melalui menu master data, lalu akan ditampilkan form pembelian. Nah, setelah form pembelian ditampilkan, lalu sang aktor juga akan mengirimkan message melalui penginputan data melalui form pembelian, mulai dari data pembelian yang telah disiapkan atas transaksi yang terjadi. Lalu dalam form pembelian di sini ada self message. Self message di sini adalah untuk menghitung dari total pembelian yang ada. Jadi self message akan ditampilkan di form pembelian itu sendiri. Lalu setelah adanya self message perhitungan dan ditampilkan, maka nanti form pembelian ketika aktor mengklik simpan akan menyimpan data. Nah, detail ini akan disimpan ke database pembelian dan juga database jurnal, di mana database jurnal ini juga dibutuhkan saat nantinya akan dilakukan posting ke buku besar dan juga di laporan keuangan. Lalu setelah tersimpan di database pembelian dan juga database jurnal, nantinya akan ada reply message, yaitu menampilkan pesan berhasil dalam form pembelian, dan akan dilihat juga oleh sang aktor, yaitu bagian keuangan. Kiranya itu mengenai contoh kasus dari sequence diagram, mulai dari 2 case, yaitu case data supplier dan juga case transaksi pembelian.
Bagian selanjutnya adalah referensi. Berikut ini merupakan daftar referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi sequence diagram. Baik, sekian materi sequence diagram dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.